Pagi hari, saat semua orang masih terpejam, api kecil dari sebuah kompor sederhana di sebuah rumah yang tampak tua dan sempit menghangatkan orang yang berada di dekatnya. Suara gemericik minyak panas menunjukkan kehidupan hari ini telah dimulai. Seperti Ibu Suprapti, wanita yang cukup tua ini, pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai pembuat dan penjual donat. Puluhan tahun pekerjaan tersebut dijalani, dikarenakan suami yang selalu menjadi tumpuan hidup tak lagi menemani. Sementara kebutuhan hidup terus merongrong untuk memenuhi apa yang diingini. Walaupun banyak yang tidak tercapai, Bu Suprapti selalu terus berusaha untuk memenuhi rongrongan tersebut. Setidak-tidaknya cukup untuk menenangkan perut dan menghilangkan dahaga. Untuk keinginan maupun kebutuhan lain, hanya sebatas harapan-harapan sepulang bekerja dan hanya mimpi-mimpi saat terlelap. Ibu Suprapti 67. Iya. Ya, membuat donat itu kalau pagi mengantarkan donat sama bantu-bantu di warung, telah kasih makan, kasih minum, disuruh pulang gitu tiap hari itu. Tidak banyak yang bisa dilakukan Bu Suprapti. Keahlian yang dimiliki pun terbatas. Hal ini membuatnya bekerja sebagai penjual gorengan. Belum lagi desakan kebutuhan ekonomi untuk bertahan hidup sehari-hari. Dengan modal yang dipinjamkan tetangga, mulailah menjual donat dilakukan. Jarak yang ditempuh jauh dari rumah menuju keramaian, perumahan, juga jalan-jalan kecil. Mbak, donat Mbak. Sesekali Bu Suprapti berteriak lantang di tengah dahaga, mengundang orang-orang di sekitar untuk membeli donat yang dibawa. Wadah kecil dengan tumpukan donat dan teriakan di mulut selalu dilakukan pada saat berjualan. Dengan kesabaran dan tenaga tua serta langkah-langkah kecil, Bu Suprapti terus berkeliling. Ya, mulai dulu jual donat itu, tapi dulu masih agak muda ya, bisa 3 kilo, 2 kilo gitu. Setelah sudah mari jatuh ini terus tidak kuat apa-apa. Itu beli tepung itu terus kepreset gitu, saya tahan gini kok orang muntir semua ini.
Setelah itu ya setiap hari ku duduk diem sambil menangis toh, lah ndak bisa kerja. Makan kalau dikasih anak 1 minggu sekali gitu. Terkadang ya wis disambi puasa tah. Memang ndak ada yang dimakan gitu. Susu engken nggih Bu nggih, dereng wonten nggih kait medal. Bu, donat ta? Niki namung donat tok. Oh, nggih. Tidak banyak hasil didapat dari menjual makanan ringan ini. Karena modal sedikit, maka yang dibawa pun hanya sedikit. Namun dengan keyakinan dan semangat, Bu Suprapti terus menjajakan makanan yang dibawa. Hingga pulang dengan langkah ringan dan senyum kecil di bibir tuanya. Ndak keliling ya, ngantarkan ke warung gitu sambil jalan pelan-pelan gitu. Terkadang kalau pagi kan banyak orang-orang mau sarapan gitu, dipanggil suruh ke rumah. Ya beli 10, terkadang ya 5. Nah, terkadang anak kecil-kecil itu beli 1-1 gitu. Terkadang dari rumah sampai ke warung itu habis ya saya bawa pulang, saya mek bilang. Sampai siang ini belum ada donat terjual. Padahal langkah-langkah sudah mulai lelah. Keringat pun sudah tak ingin lagi nampak dan tak seteguk pun air membasahi tenggorokan kering. Nih, kalau titip donat Di sebuah warung kecil, langkahnya terhenti. KB 15 nih. Bukan untuk beristirahat atau menghilangkan dahaga, melainkan terus bekerja membantu pekerjaan sepemilik warung. Tidak setiap hari Ibu Suprapti membantu di warung kecil ini. Hanya pada saat tertentu saja. Saat-saat di mana tenaganya dibutuhkan. Sementara donat-donat yang tak terjual dititipkan. Permisi Bu. Ini saya mau beli donat ini Bu. Oh iya. Di berapa? Ini donatnya bikin sendiri ya Bu? Iya, Oh, bikin sendiri. bikinnya setiap hari? Iya, tiap hari. Bikinnya siang apa pagi apa malam? Pagi jam 3 bangun, Hmm. lalu membuat donat. Biasanya ini jualnya keliling. Ya jalan gitu, pelan-pelan gitu. Terkadang anak kecil, terkadang orang-orang di rumah itu tahu saya jalan gitu dipanggil. Ya beli 2, ya anu kalau ada tamu ya beli 10 gitu loh. Udah lama nitip di sini udah lama? Sudah 10 tahun. Oh, nitipin di warung ini udah sampai 10 tahun ya? Iya. Oh, berarti udah lama ya? Sudah lama. Terus, tapi sekarang banyak makanan gini-gini ya punyaan saya kalah. Oh. Bergane kan tetap ini saja. Nah, sekarang ada yang buat ini, ya macam-macam. oh kalau dulu cuman di sini adanya donat ibu nih. Iya, donat saya. Terus tambah lama banyak yang Lama nitip. banyak yang titip gitu. Dulu saya apa yang bisa ya saya buat. Ya buat peci ya buat peci. Ya tunde-unde gitu lah. Sekarang sudah banyak yang buat, Iya. yang ngasih ya aku ngalah. Wis cukup ini. Donat ya. Cukup nggak cukup ya ini. Iya Bu, nanti boleh nggak Bu saya ke rumah ibu gitu main-main lihat rumah ibu, nanti lihat proses ibu bikin donat kayak gimana kayak gitu Bu. Iya. Rumahnya di mana Bu? Di sana di
Gang Matahari yang anu itu. Oh, dari sini masih agak masuk ke dalam ya? Ya, sini terus ke sana. Oh iya, Gang Matahari ya Bu ya? Iya. Ya udah Bu, nanti Indah itu loh, Pak. nanti saya main-main ke tempat Ibu, nanti Ya, silakan. ngobrol-ngobrol sama Ibu sebentar gimana di Ya. sana ya Bu ya. Ya. Ini saya dibungkusin aja Bu. Bisa main. Iya. Ya. Terima kasih Bu. Nanti saya ke tempat Ibu ngobrol-ngobrol, sekalian lihat Ibu bikin donat gitu ya Bu. Ya udah Bu, makasih Bu. Ibu namanya siapa Bu? Ibu Suprapti. Bu Suprapti ya. Nanti saya ke sana ya Bu ya. Ya. Ya, mari Bu. Mari. Menjelang sore selesai melakukan pekerjaan di warung, Bu Suprapti kembali berkeliling menjajakan donat yang dibawa. Hanya beberapa saja yang baru terjual. Padahal donat hari ini harus habis. Jika tidak, modal untuk membuat donat esok hari tak didapatkannya. Beruntunglah di sebuah tempat donat-donat dapat terjual, meringankan langkah kaki hingga malam ini dapat membuat donat kembali. Iya, tiap hari ndak pernah libur. Kalau libur ya nggak pegang uang tak. Sesampainya di rumah, aktivitas kembali dilakukan. Uang hasil penjualan donat telah dibelikan bahan-bahan untuk keperluan membuat donat. Satu persatu bahan mulai dicampur. Ya, belum lagi lelah hilang. Bu Suprapti telah kembali bekerja. Karena donat harus dibuat untuk esok hari. Hari penuh harapan, walaupun tak pasti. Bertahan dengan donat terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak ada hari libur, hanya waktu istirahat ketika kelopak mata mulai tertutup. Semua dilakukan dengan sabar, tidak memperdulikan tubuh tuanya, karena keadaan memaksa bertahan dan terus bekerja hanya dengan pembuat dan penjual donat. Ya kalau hari Minggu itu mesti habis, kan banyak yang libur, orang-orang banyak di rumah, gitu mesti dipanggil. Itu kadang di warung itu tinggal 5, tinggal 6 gitu ya saya titipkan saja. Kalau tidak hari Minggu ya jarang gitu loh. Jika beruntung, beberapa tetangga memesan donat, tapi itu hanya pada waktu tertentu saja. Seringkali dalam beberapa waktu tak ada pesanan donat. Walaupun demikian, tak membuat patah semangat. Kendala yang ada menjadi hiasan tersendiri.
Sebagai pembuat donat, sedikit harapan dapat ditemukan. Walau hanya sedikit, setidak-tidaknya dapat menjawab kebutuhan sehari-hari. Walaupun harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Sekarang tidak seperti dulu, di mana tidak banyak orang membuat donat dan makanan kecil lainnya. Bapak jurigen itu minta tetangga gitu air. Ya kalau hujan ini ya nggak minta-minta wis. Air hujan itu saya kasih bak-bak itu di atas. Iya. Untuk mandi ya air hujan itu. Kalau minum tok itu minta di orang-orang itu. Keadaan rumah Bu Suprapti sangatlah jauh dari kelayakan. Rumah kecil dengan satu ruangan ditempati seorang diri. Ruang tidur, dapur, dan lainnya menjadi satu. Bahkan tak ada kamar mandi di rumah tersebut. Untuk mencari air, seringkali mendapat bantuan para tetangga atau menanti air hujan datang. Saat tamu atau tetangga datang, hanya kursi kecil di depan rumah yang sering digunakan. Ya enak dulu. Dulu masih sendirian aku jualan. Nggak ada orang jual. Sekarang ini banyak sekali. Kalau dulu saya sendirian, tidak ada orang jual donat itu. Aku masih bisa nabung gitu buat nyekolahkan anak saya. Begitulah, banyak orang sehari-hari bekerja keras membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tidak jarang, pekerjaan yang dilakukan membutuhkan keahlian maupun fisik yang kuat, baik itu di dalam ruangan atau di luar ruangan. Pekerjaan yang keras tidak menjamin bahwa hasil yang didapat akan besar. Disinilah kesabaran sangat dibutuhkan. Ya, selama masih kuat saya tetap jual donat. Nggak mau apa lagi, Pak. Gini-gini ya nggak bisa. Ngelamar pekerjaan ya nggak ada yang mau nerima, sudah tua. Kadek sering sakit batuk itu loh. Yes, mudah-mudahan saya diberi kuat iman saya mendapat cobaan yang begini ini. Yes, tidak lain-lain ya. Yes. Mudah-mudahan kalau saya dipanggil oleh yang di atas, mudah-mudahan saya mendapat mati yang husnul khotimah gitu tok is. Tidak minta apa-apa. Permisi Bu. Oh iya. Bu, saya tadi yang ketemu di warung Bu, dari Dharma TV. Nah, iya. Boleh saya masuk ke dalam Bu? Boleh, mari masuk. Ini, Bu. Jadi di sini ya Bu ya tempatnya Ibu bikin donat ya? Iya. Ruangannya cuman ini Bu. Ini ukuran Iya. berapa ini? Cuma 3 maksud 2. 3 kali 2 meter aja ya? Iya. Jadi setiap hari Ibu tinggal di ruangan ini yang besarnya cuma 3 kali 2 meter ya? Iya. Bikin donat di sini, apa tidur, semua masak di sini juga ya? Iya. Iya. Memang ya hanya gini ruangannya. Emang nggak apa Bu? Apa nggak susah nih geraknya untuk ya aktivitas di sini gitu nggak repot ya? Ya nggak repot dong, hanya sendirian. Kalau ada tamu itu yang susah. Nggak mau, kadang-kadang duduk di sini nggak mau. Kalau saya disuruh rumahi tangga-tangga saya malu. Nggak mau, mesti ya duduk di situ gitu. Oh, iya Bu. Tadi kita kan juga udah ngelihat Ibu kesibukannya nih dari pagi sampai Ibu bikin donat sampai segala macam, bantuin di warung juga. Ibu juga sendirian di sini kerja sendiri ya Bu ya untuk kebutuhan sehari-hari, walaupun kadang hasilnya juga kurang ya Bu ya. Ya kurang.
Nah, untuk penghargaan kita terhadap kerja kerasnya ibu, semangatnya ibu, ini ada penghargaan dari pemirsa Dhamma TV, Bu. Ya. Ini nanti ibu terima aja, semoga bisa membantu ibu. Ya. Walaupun nggak banyak ya, nanti Ya. semoga bisa membantu sehari-hari. Ini Terima juga kasih ya. ada tambahannya juga untuk ibu nih, mohon diterima ya Bu ya. Oh ya. Nanti Terima juga kasih bisa ya Pak ya. berbagi sama-sama ibu. Alhamdulillah, sekali saya Pak. Iya. Kalau jalan-jalan sini, singgah sini ya Pak ya. Iya Bu, nanti semoga ini nanti apa yang disaksikan pemirsa ini menjadi inspirasi juga untuk kita semua yang nonton ya Bu. Semoga Iya. bisa mencontoh kerja kerasnya ibu, semangatnya ibu sehari-hari, walaupun ya dengan hidup yang sederhana ya Bu ya, tapi tetap semangat untuk Iya. kerja ya Bu ya. Iya. Iya. Ya diterima ya Bu ya. Iya. Saya Terima kasih ya Pak ya sebelumnya ya. ya sama-sama, saya juga pamit Bu. Terima Iya. kasih. Terima kasih. Bu Suprapti adalah salah satu dari orang-orang pekerja keras yang terus berjuang setiap hari dengan kemampuan mereka, walaupun mendapat penghasilan yang tak pasti. Mereka ada di sekitar kita, orang-orang yang selalu bekerja keras, orang-orang yang harapan-harapannya masih sulit untuk terwujud, orang-orang yang mungkin terlupakan.